Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dal Yusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang memiliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut.
Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan.
Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024.
Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil tanpa intervensi dari pihak manapun. "Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas," tegas Saragih. "Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut," ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. "Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan," ujar Dal Yusra, "pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat," ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. "Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun," katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. "Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan," kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. "Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. "Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada." Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. "Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap," katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. "Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal," ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana,
mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua.
Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya,
penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang Pra-Peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dalyusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dalyusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dalyusra. Dalyusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dalyusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dalyusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin.
Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tadi didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsekal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung.
Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya.
Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih.
Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dal Yusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin hakim tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang memiliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Pegi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Pegi mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Pegi. Adik kandung Pegi, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Pegi tidak melakukan itu, pembunuhan, Pegi tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024. Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Pegi harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Pegi, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana.
Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, "Bebaskan Peggy Setiawan". Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Funwalk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa,
Menjelang pra-peradilan, berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dal Yusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin hakim tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri,
membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Pegi, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Pegi Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Pegi Setiawan. Selain bergambar tersangka Pegi Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Pegi Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Pegi Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Pegi, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Pegi Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Pegi Setiawan. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Pegi Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Pegi Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Pegi Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Pegi Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Pegi Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Pegi Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik.
2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22 Juni 2024.
Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Pegi Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. "Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas," tegas Saragih. "Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut," ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dalyusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. "Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan," ujar Dalyusra, "pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat," ujar Dalyusra. Dalyusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. "Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun," katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dalyusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. "Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan," kata Dalyusra. Ketua Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka. "Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. "Sebab," lanjutnya, "barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada." Kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Pegi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini.
Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tadi dukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsekal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi.
Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon.
Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu.
Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dalyusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dalyusra. Dalyusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin hakim tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dalyusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dalyusra. Ketua Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Pegi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tadi didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Pegi mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Pegi. Adik kandung Pegi, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Pegi tidak melakukan itu, pembunuhan, Pegi tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Pegi harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini, tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Pegi, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Pegi Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Pegi Setiawan. Selain bergambar tersangka Pegi Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Pegi Setiawan.
Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa,
Menjelang pra-peradilan, berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dal Yusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin hakim tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang memiliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu, pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri,
membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Pegi, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Pegi Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Pegi Setiawan. Selain bergambar tersangka Pegi Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Pegi Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Pegi Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Pegi, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Pegi Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Pegi Setiawan. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Pegi Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Pegi Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Pegi Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Pegi Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Pegi Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Pegi Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik.
2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024.
Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang Pra-Peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. "Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas," tegas Saragih. "Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut," ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dal Yusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu. "Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan," ujar Dal Yusra, "pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat," ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. "Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun," katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. "Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan," kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka. "Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada." Kuasa hukum Peggy lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini.
Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tadi didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Peggy mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Peggy. Adik kandung Peggy, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Peggy tidak melakukan itu. Pembunuhan, Peggy tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Peggy harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi.
Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keluarga optimis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, bakal dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Peggy sudah memiliki banyak alibi kuat bahwa anak pertama pasangan Rudi dan Kartini asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon itu tidak bersalah. Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Semoga sidangnya lancar, kita semua optimis sekali karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024. Luciana mengatakan, pihak keluarga optimis sidang pra-peradilan tersebut dapat membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di sidang pra-peradilan itu optimis bakal menang, karena Peggy tidak melakukan itu, Peggy tidak terlibat, ucapnya. Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon.
Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy telah mempersiapkan saksi-saksi, bukti, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. H1 Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap penetapan Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki, 16, di Cirebon oleh Polda Jabar, digelar Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pagi ini. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menjamin persidangan akan mereka dengan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami akan adili perkara ini secara independen dan bebas, tegas Saragih. Tak diperkenankan siapapun untuk mencampuri dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut, ujar Saragih. Humas PN Bandung, Dalyusra, memastikan sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran jalannya sidang gugatan pra-peradilan yang rencananya akan digelar di ruang VPN Bandung mulai pukul 9 itu.
Meski PN Bandung sudah sering menggelar pra-peradilan, ujar Dal Yusra, pengamanan sidang pra-peradilan kali ini agak berbeda karena kasusnya yang viral. Ada batasnya yang bisa masuk ke ruang persidangan, yakni sekitar 30-40 orang. Lainnya bisa melihat di layar di luar yang kami sediakan. Sidang ini terbuka umum sehingga semuanya bisa melihat, ujar Dal Yusra. Dal Yusra juga menjamin hakim akan menyidangkan kasus ini dengan adil. Kami jamin hakimnya pun independen tak terpengaruh siapapun, katanya. Rencananya, sidang akan dipimpin hakim tunggal, Eman Sulaiman dan panitera pengganti, Ahmad Al-Atta. Eman, ujar Dal Yusra, adalah salah satu hakim yang miliki kredibilitas di PN Bandung. Hakim kami ini semuanya mantan ketua di daerah. Kenapa Eman? Mungkin dia salah satu yang berkredibilitas baik. Eman juga banyak tangani kasus, mulai tipikor, pidana umum, perdata, sampai pra-peradilan, kata Dal Yusra. Ketua Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani mengatakan bahwa pihaknya menggugat Polda Jabar terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka. Kami akan tanyakan ke pihak Polda Jabar apakah ada bukti terkait pembunuhan itu yang berdasar pada Scientific Crime Investigation, SCI, atau tidak, seperti sidik jari, tes DNA, dan CCTV, ujarnya, kemarin. Sebab, lanjutnya, barang bukti seperti CCTV tak pernah dimunculkan. Sidik jari para terpidana pun tak pernah ada. Kuasa hukum Pegi lainnya, Tony RM, mengatakan ada 10 saksi dan tim ahli yang mereka siapkan sebagai amunisi memenangkan Pegi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk hadapi sidang pra-peradilan ini. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, katanya, kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham menyatakan jika Polda Jabar siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Kami, tim kuasa hukum Polda, telah disiapkan dan kami tak menutup kemungkinan libatkan pula kuasa hukum eksternal, ujarnya. Keluarga Pegi mengaku optimistis sidang pra-peradilan yang bakal digelar di PN Bandung hari ini bakal dimenangkan oleh Pegi. Adik kandung Pegi, Luciana, mengaku sangat yakin kakaknya tidaklah seperti yang dituduhkan polisi. Kami semua optimistis karena Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22/6. Pegi tidak melakukan itu, pembunuhan, Pegi tidak terlibat. Ditemui setelah menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22/6, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, penersangkaan seseorang, tak terkecuali Pegi harus didasari SCI agar menghasilkan alat bukti yang tak terbantahkan. Ini, ujarnya, harus dilakukan, agar tidak ada yang dihukum kecuali memang bersalah. Karena itu, ia mewanti-wanti penyidik untuk menjalankan hal itu. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio. Di sisi lain, Listio mengakui penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini tidak menggunakan metode SCI. Itu pula, yang menurut Kapolri, membuat kasus tersebut kini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan. Terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Pegi, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas RI Marsekal TNI, Purn. Hadi Cahyanto mengaku sudah meminta Kompolnas untuk mengawalnya. Ia meyakini Kompolnas akan serius untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepolisian dalam kasus tersebut. Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Pegi Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Pegi Setiawan. Selain bergambar tersangka Pegi Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Pegi Setiawan.
Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Ketua RT Februari 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Aris Lesmana buka suara soal ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki KTP ganda. Aris yang sudah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015, menegaskan kalau Rudi Irawan tidak membuat KTP ganda kepadanya. Rudi Irawan mengganti namanya, diduga dengan tujuan agar bisa menikah lagi di Bandung. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Rudi Irawan pada Jumat, 21 Juni 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Menurut kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, proses pemeriksaan kliennya berlangsung selama 5 jam. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda atas nama Rudi Irawan dan Aksa Arudi. Hal itu dilakukan karena Rudi ingin menikah lagi, sementara statusnya masih menjadi suami dari ibunya Peggy Setiawan. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon.